Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah binti Abu Zuaib. Nama ayah susuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Harits bin Abdul Uzza. Saudara-saudara sesusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Al-Harits, Unaisah binti Al-Harits dan Hizamah binti Al-Harits atau Asi Syaimah. Halimah binti Abu Zuaib bercerita bahwa ia bersama suaminya keluar dari negerinya sambil membawa seorang anak kecil yang sedang disusuinya bersama dengan para wanita Bani Sa'ad bin Bakar untuk mencari anak-anak untuk disusui. Ia bertutur bahwa tahun itu adalah tahun kering dan tidak menyisakan apapun dari makanan kami. Lalu kami berangkat dengan mengendarai keledaiku yang berwarna putih dan seekor unta tua yang tidak lagi menghasilkan susu setetes pun. Kami semua tidak bisa memejamkan mata di malam hari karena tangisan anak-anak kecil yang ikut bersama kami. Mereka menangis karena lapar, sementara air susuku tidak bisa mengenyangkannya, demikian pula dengan unta tua yang kami miliki. Namun demikian kami tetap berharap mendapatkan pertolongan dan solusi. Aku pun berangkat dengan menunggang keledai. Perjalanan kami memakan waktu yang lama hingga semakin menambah kelaparan dan kelelahan mereka. Demikianlah yang terjadi hingga kami sampai di Makkah dan kami mencari anak-anak untuk disusui. Setiap wanita dari kami pernah ditawari untuk menyusui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi semua menolaknya setelah mereka tahu bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang anak yatim. Padahal kami mengharap imbalan yang banyak dari ayah anak yang kami susui. Kami berkata, wahai anak yatim, apa yang bisa dilakukan ibu dan kakeknya? Alasan inilah yang membuat kami tidak mau mengambilnya. Semua wanita telah mendapatkan anak susuan kecuali aku. Ketika kami semua sepakat untuk kembali ke negeri kami, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak mau kembali bersama teman-temanku tanpa membawa seorang anak yang bisa aku susui. Aku akan pergi kepada anak yatim tersebut dan mengambilnya. Suamiku berkata, rasanya tidak salah jika engkau melakukannya. Semoga Allah memberkahi kita melalui anak yatim itu. Lalu aku pun pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya. Dan tidaklah aku melakukan itu kecuali karena aku tidak mendapatkan anak lain. Setelah mengambilnya, aku kembali ke tempat peristirahatan. Ketika aku merebahkannya di pangkuanku, aku menyusuinya hingga kenyang. Demikian pula dengan saudara sesusuannya. Setelah menyusui keduanya pun tertidur, satu hal yang tidak bisa kami nikmati. Sementara itu ia pergi kepada unta tua milik kami, dan ajaibnya air susu unta tua itu penuh. Kami pun memerahnya lalu meminumnya hingga kenyang dan puas. Kami melewati malam itu dengan indah. Pagi harinya sahabat-sahabatku berkata padaku, demi Allah, ketahuilah wahai Halimah, engkau telah dikaruniai seorang anak yang penuh berkah. Demi Allah, demikian pula harapanku, jawabku. Lalu kami pulang dengan mengendarai keledaiku dan membawa serta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, aku mampu meninggalkan rombonganku dan tidak ada satupun dari keledai mereka yang mampu menyusulku hingga membuat wanita-wanita tersebut heran dan berkata kepadaku, celakalah engkau, wahai putri Abu Zuaib, tunggu dan berjalanlah pelan-pelan. Bukankah keledai itu adalah keledai yang engkau bawa dari negerimu? Benar, demi Allah, keledai itu juga, jawabku. Mereka berkata, demi Allah, keledai itu terasa sangat berbeda dengan keledai-keledai yang lain. Kami pun tiba di Bani Sa'ad negeri kami. Sepanjang yang saya tahu tidak ada bumi Allah yang jauh lebih tandus dan kering dari negeri Bani Sa'ad. Ketika tiba di negeriku membawa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kambingku datang padaku dalam keadaan kenyang dan susu penuh. Kami memerah dan meminumnya, pada saat yang sama orang-orang lain tidak memerah susu setetes pun dan tidak mendapatkannya pada kambing mereka. Begitulah, hingga kaumku berkata kepada para penggembala, celakalah kalian, gembalakanlah kambing-kambing kalian itu di tempat penggembalaan kambing anak perempuan Abu Zuaib. Di senja hari, kambing-kambing mereka kembali dalam keadaan lapar dan tidak mengeluarkan susu setetes pun, sementara di saat yang sama kambingku pulang dalam keadaan kenyang dan air susu melimpah. Kami terus mendapatkan kucuran nikmat dan kebaikan dari Allah hingga berlangsung selama 2 tahun. Ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berusia 2 tahun dan aku menyapihnya dan ia tumbuh menjadi anak muda yang berbeda dengan anak-anak muda pada umumnya. Belum genap 2 tahun usianya ia telah menjadi anak yang kokoh dan kuat. Lalu kami membawa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada ibunya, padahal kami lebih suka jika ia tinggal bersama kami karena keberkahan yang ada padanya.
Aku berkata kepada ibunya, bagaimana kalau anakmu tetap tinggal bersamaku hingga ia kuat, karena aku khawatir ia terkena epidemi penyakit Makkah. Kami berdiam di Makkah hingga ibunya menyerahkan dia kembali kepada kami. Kami pun pulang bersamanya. Demi Allah, sebulan setelah kedatangan kami, bersama saudaranya ia mengembala kambing di belakang rumah. Tiba-tiba saudaranya datang kepada kami dengan berlari. Saudaranya berkata kepadaku dan kepada ayahnya, saudaraku dari Quraisy diambil oleh dua orang yang berpakaian serba putih, lalu keduanya membaringkannya, membelah perutnya, lalu mengaduk-aduk isi perutnya. Aku dan ayahnya segera keluar untuk mencarinya. Kami mendapatinya berdiri dengan muka pucat pasi. Kami memeluknya dengan erat. Kami bertanya kepadanya, apa yang terjadi denganmu wahai anakku? Dia menjawab, dua orang berpakaian serba putih datang kepadaku lalu mereka membaringkanku, membelah perutku, dan mencari sesuatu yang tidak aku ketahui dalam perutku. Lalu kami pulang ke rumah. Ayahnya berkata kepadaku, wahai Halimah, aku khawatir anak ini sakit. Oleh karena itu, antarkanlah ia kembali kepada keluarganya sebelum sakitnya tampak dan semakin parah. Kemudian kami membawa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyerahkannya kembali kepada ibunya. Dengan heran Aminah bertanya, kenapa engkau mengantarkannya kembali kepadaku wahai ibu susuan? Bukankah sebelumnya engkau sendiri yang meminta agar ia tinggal bersamamu? Aku menjawab, benar apa yang aku katakan. Namun kini Allah telah membesarkan anakku dan aku telah menyelesaikan apa yang menjadi tugasku. Aku khawatir karena banyak kejadian aneh yang terjadi padanya. Jadi kini aku kembalikan ia padamu sebagaimana yang engkau kehendaki. Ibunya berkata, ada apa denganmu? Katakanlah sejujurnya. Ibunya tidak membiarkanku pergi begitu saja, aku harus bercerita tentang apa yang terjadi pada anaknya kepadanya. Ibunya berkata, adakah engkau takut syaitan akan mengganggu dirinya? Aku menjawab, benar. Ibunya berkata, demi Allah, sekali-kali tidak. Syaitan tidak mungkin memiliki kemampuan untuk merasukinya. Anakku akan memegang perkara besar di belakang hari. Maukah aku ceritakan padamu tentang perihal dia? Aku berkata, tentu saja saya mau. Ibunya berkata, saat mengandungnya aku melihat cahaya keluar dariku yang dengan sinar tersebut aku bisa melihat istana-istana Busra, di kawasan Syam. Sungguh aku belum pernah melihat kandungan yang lebih ringan dan lebih gampang darinya. Ketika aku melahirkannya, ia meletakkan kedua tangannya di bumi sedangkan kepalanya menghadap ke langit. Biarkan dia, dan pulanglah engkau dengan tenang.